Ada Marvin sama Diana, Pak. Kemana dia? Sakit, Pak. Sakit. Oke, kita pimpin doa dulu sebelum kita mulai pelajaran agar mendapatkan manfaat dari hasil pikiran kita. Silakan dipimpin. Siap. Tiga berdoa. Berdoa dimulai. Kami mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, kami dapat hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Kami bertekad menjauhkan diri dari tindakan menyakiti dan melukai makhluk lain. Kami bertekad menjauhkan diri dari tindakan mengambil barang yang tidak diberikan. Kami bertekad menjauhkan diri dari tindakan seksual yang salah. Kami bertekad menjauhkan diri dari tindakan berbohong, berkata kasar, bullying, ataupun fitnah terhadap orang lain. Kami bertekad menjauhkan diri dari konsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Kami bertekad menyayangi diri sendiri dan orang lain serta hidup harmonis. Kami bertekad menjadi manusia berprestasi, menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Semoga semua berbahagia. Siap. Beri salam. Selamat pagi, selamat siang. Silakan duduk. Hari ini ada yang sakit di sini? Sehat semua? Debbie siap belajar, Debbie? Baik, silakan disiapkan buku tulis geografinya. Paling buka geografi, tulis. Kita kemarin sudah belajar tentang cuaca dan iklim. Masih ingat? Cuaca dan iklim. Coba cari apa cuaca itu? Apa dasar cuaca? Yang dilihat kamu lihat cuaca itu sehari-hari, apa yang kamu rasakan? Dingin, benar. Agil apa? Panas. Selain dingin panas? Hujan. Hujan apa lagi dia bisa di Australia kemarin? Di Australia ada salju nggak? Ada. Di Indonesia ada salju nggak? Nggak ada. Kenapa di Indonesia nggak ada salju? Tropis. Kemudian kalau di Indonesia ada hujan es apa enggak? Ada. Masa sih hujan es? Ada. Ada. Tapi kalau hujan es di Indonesia ada. Nah, itu terjadi karena adanya apa? Kenapa di Jakarta bisa ada es? Kenapa tadi? Perubahan iklim. Iya benar. Ada perubahan iklim global. Nah, itu sebuah masalah. Kenapa di Jakarta kalau ada hujan es segede tangan? Kalau kena kaca mobil gimana? Merugikan manusia. Nah, itu kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu perubahan iklim global? Nah, perubahan cuaca yang satu dunia terkena dampak. benar sekali. Dari perubahan berarti satu dunia karena global. Nah, itu dia. Kita akan belajar tentang perubahan iklim global. Nah, setelah mempelajari materi ini, tujuannya nanti kamu dapat mengetahui fenomena alam apa yang terkait dengan perubahan iklim global. Kemudian setelah itu kamu dapat apa lagi? Kalau udah tahu itu, apa yang kamu dapatkan? Coba rasakan. Kalau udah tahu apa itu perubahan iklim global, Denis, apa? Setelah kamu tahu ada perubahan iklim global, ada hujan es, ada panas banget, begitu. Tahu apa jadinya? Jadi tahu musim, Pak. Jadi apa? Tahu musim. Musim. Jadi tahu musimnya ini sekarang nggak menentu. Kadang-kadang sekarang musim panas, kalau ada hujan deras. Ketika musim hujan deras, kalau panas banget. Nah, itu juga gara-gara adanya perubahan iklim global. Jadi pancarobanya nggak menentu. Jadi banyak apa kalau musim pancaroba? Penyakit. Nah, iya. Jadi banyak jenis-jenis macam penyakit itu gara-gara adanya perubahan iklim global juga. Oke. Nah, sekarang ini kamu merasakan nggak kalau Jakarta itu panas banget? Iya. Iya, panas banget. Nah, itu juga salah satu dampak dari adanya perubahan iklim global. Setelah kamu pelajari ini, kamu dapat mencari solusi bagaimana cara kita untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim global. Ada nggak di sekolah caranya? Ada. Apa, Marco? Iya, setiap bulan itu namanya apa? Ya, GLS. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mengurangi laju perubahan iklim global. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memutarkan video tentang perubahan iklim global. Dampaknya sangat parah di dampaknya nih. Coba ada yang udah tahu dampaknya apa aja dari perubahan iklim global? Christopher, dampak dari perubahan iklim global bagi manusia? Kemarin jadi enggak terpenuhi, Pak. Kebutuhan jadi tidak terpenuhi karena adanya gagal panen, petani gagal panen, jadi ada kelangkaan. Narita, Natania, apalagi selain gagal panen jadi memperoleh kebutuhan,
tadi yang macam-macam COVID segala macam itu apa tuh penyakit, banyak wabah penyakit, ada kanker, ada virus, ada batuk dan sebagainya. Gapin, apalagi? Sama apa jawabannya? Sama ya penyakit itu. Kemudian nanti ada bencana-bencana akibat iklim apa? Ada yang tahu? Banjir, longsor. Itu kan musim hujan. Kalau musim kemarau apa bencananya? Kekeringan, kebakaran hutan. Nah itu juga dampak dari perubahan iklim global. Kita saksikan videonya. Dunia di tahun 2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak penduduk harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tidak terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini.
termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari risiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, kalau masa depan bisa. Nah, itu dia videonya. Vincent, apa yang kamu dapatkan dari video itu, Vincent? Apa yang kamu tadi saksikan itu? Ngomongin aja. Kita harus apa ya, kita harus jaga alam ya. Nah, iya. Seimbang lah. Jadi solusinya, Vincent mengatakan solusinya untuk agar kita tidak 2050 itu kekurangan apa tadi? Lihat makanan. Nareka kekurangan apa lagi 2050? Selain makanan, atau banyak apa di 2020? Banyak apa? Ada yang bisa bantu Nareka? Banyak apa? Banyak yang meninggal. Banyak kekeringan, banyak penyakit. Nah itu, jadi kita harus mencari solusi supaya 2050 alam planet kita tetap baik-baik saja. Nah, tadi kan di sini disebabkan oleh yang namanya perubahan iklim global. Ada yang tahu nggak apa sih penyebab terjadinya perubahan iklim global itu? Ya, tapi apa? Global warming Iya, global warming itu akibat apa? dari kebanyakan gas emisi karbon yang dikeluarkan dari AC. Gas dari AC. Selain AC ada apa lagi, Dedi? Apa? Selain AC, AC itu ya ada sih, cuman lebih banyak. Apa, Dedi? Apa? Oh, AC juga. Lisian, apa lagi? Efek rumah kaca akibat apa? Kan itu fenomena ya, selain AC masuk AC doang Kendaraan motor, Pak. ya, Peningkatan populasi manusia. peningkatan populasi manusia, kendaraan bermotor. Yang BLS itu apa yang nggak boleh dimakan? Ya, kenapa sih daging sapi nggak boleh dimakan? Ada yang tahu nggak? Alasannya apa? Kenapa daging sapi nggak boleh dimakan? Karena dia ada pengaruhnya terhadap perubahan iklim global. Ya, walaupun nggak banyak banget, cuman ada pengaruhnya. Apa coba? Karena Apa feses Lisian? dari sapi itu bisa buat pupuk, Pak. Benar, itu dari solusinya perubahan pupuk. Jadi feses dari sapi itu mengandung zat yang namanya gas metana. Metana itu kalau kamu simpan di dalam spiteng bisa ngapain? Spitengnya meledak. Iya, Membantu tanah. jadi meledak, spitengnya jadi meledak karena dia gas berbahaya juga. Kalau datang kebanyakan kotoran sapi harus diolah supaya tidak menimbulkan gas metana. Oke, itu tadi beberapa dari permasalahan atau fenomena yang ada di perubahan iklim global. Sekarang kita akan berdiskusi mencari solusi dari permasalahan itu supaya kita tidak kekurangan bahan makanan di tahun 2050. Silakan berkelompok berempat dan ada yang berlima. Ya, ada 5 kelompok. Nah, ini ke belakang. Lampunya di bagian belakang, kuncinya di bagian belakang. Sudah heterogen, ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya sudah pas, ada perempuannya, perwakilan. Oke. Saya buka LPD-nya di sini. Ada yang belum berkelompok? Sudah semua? Nah, ini jadi ada 6. Kan mintanya 5. Nah, berarti yang kelompok Gavin, Bang Marco, dan Dedi silakan dicari yang mana sehati dengan kamu. Masing-masing pindah ke satu kelompok. Pas jadinya 5 kelompok. Cari yang sehati supaya bisa bekerja sama. Ya, boleh di situ. Dedi boleh di sini, boleh di situ. Ayo. Sip. Nah, jadi sini saya berikan KPD. Masing-masing kelompok itu fenomenanya berubah. Berbeda-beda. Ada yang La Nina, nanti kamu tahu apa itu La Nina. Kemudian ada El Nino, ada efek rumah kaca tadi, ada perubahan iklim global, ada pemanasan global. Nah, silakan. Saya acak aja. Iya. Mantap ini sikapnya nih. Iya. Nah, ini sikapnya semua ini. Iya.
Ya, silakan perwakilan kelompok ambil 2 HP untuk mencari informasi. Silakan, 2 biar lebih cepat kerjanya. Ya, ambil 2 HP. Di situ ada tautan untuk video pembelajaran mengenai bahan ajar di masing-masing permasalahannya. Jadi sudah fokus, jangan kemana-mana. Nah, nanti makanya pakai HP biar tahu. Sekarang kan belum tahu kamu jenazah apa. Oke, sudah semua. Silakan dilihat KPD-nya. Kita lihat dari nomor 1 dulu. Dari bahan langkah pengerjaannya. Nah, jadi pas di situ ada tautan, di nama kelompok kamu ada tautan, itu tautannya berisi video mengenai fenomena yang ada di masing-masing kelompok kamu dari YouTube. Kamu bisa mencari sumber lain, bisa dari Google, kajian literatur dan sebagainya. Nanti hasil kerjanya kamu tuliskan di sini. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya fenomena perubahan iklim sesuai dengan tema kelompok kamu. Kan berbeda-beda tuh. Dijelaskan apa itu La Nina, apa itu pemanasan global, itu yang nomor 1. Jelas nomor 1? Jelas. Valen, kelompok Valen jelas? Iya. 1 cuma menjelaskan pengertian dari pemanasan global itu apa. Nah, yang kedua agak rumit. Kamu harus mengkreasikan dengan pemahaman kamu sendiri. Dari pengertian tadi, bagaimana sih proses terjadinya El Nino, hujan asam, kamu gambarkan sketsanya. Digambarkan sketsa di kolom bagian 2. Bisa itu. Yang jago gambar bisa mengkreasikan. Yang ketiga, karena masalahnya berbeda-beda, pasti penyebab itu juga berbeda-beda. Kamu cari nanti dari kajian literatur dan videonya. Apa William? Mau nanya apa? Oh, enggak. Menjelaskan penyebab. Jadi penyebab itu bisa lebih dari 1. Tergantung kamu dapatnya dari sumber. Yang keempat, harus ada 4. Jadi dampaknya ada 4. Dampak El Nino apa, dampak pemanasan global apa. Tadi kita sudah nonton video, sudah ada beberapa. Yang 5, kamu tentukan 4 alternatif solusinya apa. Ini supaya kamu bisa menganalisis dari masalah apa solusinya. Seperti cara mengatasi. Benar, namanya dengan cara mengatasi itu solusi. Kemudian ini ada peran dari pemerintah pusat, daerah, peran pendidikan dan masyarakat dalam mengurangi laju perubahan iklim global. Coba tanya Gavin. Nama Pak? Pemerintah pusat itu siapa di sini? DPR. DPR legislatif, dia cuma bikin undang-undang, ya bisa membuat undang-undang tentang apa? Global warming. Lingkungan hidup atau global warming bisa, pencegahan global warming bisa. BUMN. BUMN bisa, ngapain BUMN? Badan usaha. Ayo. Ekonomi. Kalau BUMN dia memberi bantuan kepada masyarakat, program-program mangrove segala macam. Itu kalau daerah berarti provinsi, gubernur, camat dan sebagainya. Kelurahan, RT itu bisa daerah. Kalau pendidikan, sekolah. Guru-guru. Ya guru, benar, kamu juga termasuk pendidikan. Apa peran kamu untuk mengurangi perubahan iklim global? Yang terakhir masyarakat, ya yang ada di rumah kamu, ngapain masyarakat? Untuk mengurangi perubahan iklim global, ada yang tahu? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, apa? Reboisasi. Kalau kamu tinggalnya di lingkungan, di desa, nah kalau di kota ngapain? Ayo. Mengurangi penggunaan AC. Iya, mengurangi penggunaan AC, listrik, kendaraan bisa. Semuanya kontekstual bisa. Yang terakhir 7, kamu pilih satu tindakan yang akan kamu lakukan dari berbagai solusi itu dan sertakan alasannya apa. Yang terakhir, udah 7 aja. Silakan dikerjakan, waktunya masih ada 50 menit lagi dan sekarang didiskusikan. Ditanyakan jika ada yang kurang jelas.
Keset kalau ada. Ini apa masalahnya nih? Tahu nggak seluruh jenis sama apa? Ada di dalam laporannya terdapat zat yang bisa merusak tanaman, besi-besi sama kulit juga bisa. Benar itu kan. Masuk. Yang masih aneh-aneh La Nina El Nino nih, masih belum tahu. Jadi masalahnya apa Riki? Pemanasan global, Pak. Secara umum itu semua. Ini dari fenomena global. Iya. Karena pemanasan global. Banyak kok pemanasan global. Nah, ini Teresa tentang La Nina, Pak. apa La Nina udah dapat? La Nina itu apa? Maaf. Jelaskan dengan Menurut kamu aja. Kondisi penyimpangan suhu permukaan laut Samudra Pasifik Iya. di sebagian barat. Iya, dampaknya bagi Indonesia bagaimana? Curah hujannya jadi lebih tinggi, Pak. Curah hujan lebih tinggi, jadinya bagaimana curah hujan tinggi? Kebanjiran. Kayak tahun 2020 itu gara-gara ada La Nina. Sip, silakan lanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke. Angin muson, udah belajar kan? Lupa. Angin yang bergerak setiap 6 bulan sekali. Ada muson barat, muson timur. Ya ditanyakan kalau ada yang jelas, Pak. Ya, Ricky. Ya boleh kemudian prosesnya. Boleh dua-duanya. Ya. Pasifik Tengah. Mana? Tengah dan timur. Ini mana? Ini yang Bapak. Jadi lebih panas. Jadinya lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Salah penting. La Nina. La Nina. Sebelumnya itu kekeringan, Pak. Terus karena ada La Nina, jadi kayak ada pulau gitu. Jadi banjir. Mana ya? Nah, La Nina. My morning starts here with an experience that's unforgettable. Gitu. Tapi nggak juga. Enggak dari Sama seperti bawah. Lengkap semua. Ntar biar gampang nyarinya. Sama seperti cuma punya bang 3X, DX, YL 4 gede ya. DX ini gede. L 4 pakai apa itu ya? Iya. Sama aja kalau gitu
dari Pasifik masuk ke Indonesia dari musim. Oke, benar. Ya. Kalau susah cari di YouTube aja menjadikan. Salah tadi itu menjadi asupan. Tinggal itu aja nih. Apa itu kelainan? Terus jadikan dampaknya dalam kalau edukasi dengan orang. Jelas. Ya sampahnya tuh yang sampah tuh dari Itu cari nama itu ya, proses penaikan air, penguapan air namanya. Kayak laut-laut kasih nafas. Valen, masalahnya apa Valen? Apa efek gempa kaca? Secara menurut kamu itu apa efek gempa kaca? Definisinya? Beda, gempa kaca dengan pemanasan global beda. Ya, rusaknya lapisan ozon sehingga suhu bumi meningkat. Boleh aja. Apa tadi? Bulan adalah ilustrasi. Harus mirip. Lalu dengan adanya tabung itu ada betul. Adanya tabungnya untuk video bisa Bisa nyari di gambar lain kok, kalau susah gambarnya. Iya, betul boleh. Gambar ilustrasinya nggak buat gimana? Ilustrasi nggak muat. Jangan muatin, harus satu lengkap itu. Diefektifkan. Iya, itu aja udah nggak usah bagus-bagus, yang penting ada keterangan sama panahnya itu. Boleh, 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 itu boleh. Ya, beda. El Nino kebalikannya. El Nino itu yang kemaraunya. Iya, ini yang basahnya. Kebanjiran. Kebalik-kebalik ya.
Dia membuat hujan tersebut menjadi asam. Iya, langsung disikat lagi masuk Indonesia. Nggak banyak gambarnya. Mantap. Bisa kan, Gil? Bisa. Analisis itu. Ya, bulan. Sampai kamu selesai lah. Lupa nih selesai. Ini komik. Iya tuh. Komik. Oh, batuk. Batuk. Cuaca menjadi panas. Batuk. Nah. Itu kalau kayak gitu kalau ke orang mana? Bayu. Bukan. Bali. Oh, orang Bali. Ada kagak? Bali Islam. Yang mana? Bir. Oh, air pagi. Apa ya? Kasih. Iya. Pakai. Ini dia. Kalau mangga itu pada orang Hindu. Iya. Kasta. Kan udah belajar sejarah. Oh iya, kasta. Hindu kan kasta. Berbagai macam penyakit. Ya 20 menit lagi waktunya. Baiklah, mantap. Iya, betul. Direspon, itu namanya responsif. Bagus itu, sikapnya bagus itu. Respon. Apa? Udah, sama. Lanjut tuh nomor 3. Terus penyebabnya apa? Udah tinggal tulis lagi. Proses ini penyebab. Nah, benar. Jadi kan dari proses itu biasanya ada penyebab juga, ada pengertian. Benar. Kita mencari proses apa dampak. Sampai lo Tapi pengertiannya belum lengkap itu nomor 1. El Nino adalahnya belum ada. Belum ada tuh, cari El Nino adalah Google banyak. Ya. Toilet. Ya, isi. Video. Ya, Pak, saya telepon sini ya, Mbak. Ada Nia. Sederhana, yang penting kan mengerti orang itu penyebab pemanasan global. Karena juga cuma waktu singkat, jadi ilustrasinya aja. Pemanasan global. Enggak lah, nggak dijelasin. Yang kamu tahu aja, ketahui dari hasil yang gambar apa? Ini dampak dari pemanasan global ya. Tadinya banyak salju, jadi nggak ada. Setiap pemerintah Apa lagi yang menanyakan? Baru nomor 2 juga. Oh iya.
Ini ada dampak juga, tapi dulu dari masyarakat. Udah bantuin itu, jangan gitu aja. Iya, bantuin Bapak. SDM terbatas. Di masyarakat apa lagi? sama aja. Murid-murid di dulu Bentukan awan. diwajibkan. Murid diwajibkan mau aktivitas Tambahnya aja bentukan awan dan Yang dia habis tulis semua ini, itu tulis bukan apa? Pembentukan awan. ini apa target? udah habis komputer positif udah punya aja kan selalu penyimpangan pada suhu kan. Nah terus apa komputer Bentukan awan. Ayo dibuka tugasnya. Apa? Dibantu. Ada lagi. Apa? Iya. Bisa. Kalau pemerintah negara, pemerintah pusat itu negara. Pemerintah daerah itu Daerah tuh baru kayak gubernur. gubernur benar. kalau misalnya ini kan Kita udah belajar kan kalau pemerintah daerah itu bikin undang-undangnya udah apa namanya? oh Iya, namanya apa? Beda kalau ini mah udah dari zaman 1945 sudah ada. Kalau negara kan UU. Undang-undang. Iya, nah kalau daerah namanya ini-nya, legislatifnya. Perda. Perda daerah. Iya. Udah diganti saya peraturan daerah tentang apa? Nah, ini mobil kan surat daerah tentang polusi. Iya, silakan. Kerjain ya rutinnya. Ya 10 menit lagi ya waktunya diskusi. Iya, nanti kan ada ini lagi ya. Kelompok.
Bergurunya simulasi terlebih ada tempat banyak Islam pada masyarakat yang paling Kalau dibuka yang berada di luar paling kan 29. Kita dapat 29. Iya, 23. Tapi kata bapak banyak. Tadi yang tadi 3. mengurangi seroknya. Ini tuh kamu. Lagi. Meningkatkan kelembapan pada atmosfer. Ini soalnya pasti Jangan aja dengerin susah ini. Udah ada yang belakangnya coba. Linknya buat isi di Buat video sebenarnya belum bisa di YouTube. Itu kamu yang apa? ini satu konten. Iya. Ini kamu buat ilustrasinya. Mana ilustrasinya lupa apa? Ilustrasi itu gambar, kalau deskripsi baru kalimat. Nah, 10 menit lagi waktunya. Oke Pak. Mantap. Mantap lagi. Mantap. Pinjam tuh. Jangan yang itu dia tentukan yang persegi panjang. Mamam. Nanti di sana ada pohonnya. Ini nih belum nih. Iya benar. Yang itu ada Mataharinya sekarang di rumah. Nanti lah. Apa ini? Mengurangi dampak kita melakukan Kalau misalnya pergi ke tempat itu nggak boleh makan daging, jangan mau kemana pakai ini tumbler nih. dia mau tumbler dan pasti jangan sampah Sih. nggak boleh ngerokok
Apa? Sensasi aja ya kayak gitu. Iya tuh benar tuh. Benar itu benar. Masuknya kurang banyak. Memang itu masalahnya. mengurangi dan mengurangi plastik. Kita orang pintar, nggak usah pakai juga. Mitigasi upaya untuk mengurangi korban saat bencana. Iya, solusi benar. Untuk kelas 11 kalau naik terjadi itu. Siap. Naik lah. Siap. Kalau nggak naik nggak mantap. Pak, mau jadi Pak? Aktif dia berarti. Aktif kan hidden center ini. Jadi sesuai yang aktif. Kalau dia murung, waduh. Jangan. Kemudian aktif apa pasif? Murung. Aktif ya. Udah berarti bukan masalah ini. Tapi ini orang Pak. Nah, kalau bukan masalah. Sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang tidak boleh Pak. Kecuali duit Pak. Itu nggak boleh banyak pusing nanti. Apa Pak? Pada duit ya. Nanti Bapak saya dulu. Tapi belum selesai, belum mantap nih. Tadi salah satu yang mana yang kamu akan lakukan? Alasannya ya, alasannya apa? Alasannya apa? Udah. Alasannya apa? Kenapa bunyinya biar es? Sama 7 itu bukan kalimat loh. Kok jadi poin-poin lagi? Gak apa-apa, di bawahnya masih buat atau di sampingnya bisa. Ya, dijadikan kalimat. Jangan di teks, saya. Kalimat itu, deskripsi kalimat. Harusnya jadi kalimatnya semuanya.
Udah, jalan. Kalsiumnya bawah. Ya bahkan ilustrasi kan? Bener kan? Apa dihias ya kurang. Tapi ditandai dong ini apa? Kamu kali yang suka sama saya. Jelasin apanya. Dampaknya belum ada di situ, baru penyebabnya ya. Kayak gitu juga konsepnya. Jadi ada langit, jadi ada sinar angin masuk. Itu. Gimana ya ini? Nah, yang nggak usah keluar. Ini udah ada. Nah, bukan udah dari sini. Nah, jadi kan aja nggak usah keluar. Di dalamnya, di dalam ininya. Nah, itu udah. Ya, 5 menit lagi. Coba. Baiklah. Ya. Ya, 3 sampai 5 tahun ya, paling benar. Jadi periode datangnya. Jadi nanti sekarang 2022, nanti 3 tahun lagi berarti 2025 dia mau tepat. Ya. Pak, apa? Udah, Pak. Coba saya lihat. Keren enggak, Pak? Lihat dulu, belum dilihat. Bagus sih gambarnya. Zatnya apa nih? Zatnya apa? Masa sih biar apa? Mana ada karbon dioksida nih? Iya, hidrogen. Hidrogen air. Karbon dioksida itu CO2. Kamu cari nih NOx apa, SO2 apa, disebut aja apa ini zat apa gitu. Gas apa itu bukan karbon dioksida itu. Nggak cuma karbon dioksida aja. Ada juga cuman ini yang paling mengaruhi itu. Iya, cari ini. Itu cari itu zat apa tuh? Nih, Gavin. Ini cari zat apa ini? SO2, NOx itu nitrogen oksida. Nah, tulis nitrogen dioksida orang dua kan di nitrogen monoksida. Pak, masa dijelasin, Pak? Kok
museum Semasa tidak itu apa? pasti dari dia. Tidak ini. Trogen monoksida. And only trogen monoksida. Ada duanya enggak? Ada duanya. Ya, dua. Kasih berarti orang merah-merah. Trogen monoksida. Nah, iya kan. Kalau dua itu di artinya dunia. Ini sulfur oksida. Sulfur dioksida. Dioksida. Ya, itu yang menjadi asap. Jadi asap. Iya. Itu gas ya. Dioksida. Besok Ganti. Dioksida. Klorofluorokarbon, KFC. KFC. Sudah. Coba saya lihat dulu. Namanya apa? Ini wilayah apa? Ini wilayah apa? Kita nggak tahu. Ya. Yang pada fasilitas di Indonesia kan nggak tahu itu orang. Iya, begitu benar boleh. Jadi dia proses kan itu maksudnya. Suhu meningkat gambar ini dong, temperatur tinggi, coba. Termometer bukan termometer gimana? Itu dapat apa Pak? Gambar termometer yang suhunya tinggi. Ya, 65 derajat itu. Termometer tahu kan gambarnya gimana? Enggak. Dah. Termometer harus tahu. Gini, Pak. Ada Google dong, Google. Ada merah-merahnya. Iya, ada mau minta ini? Enggak udah kok ya ampun. Tapi kalau dikasih maksud wifi sekolah apa? Bayaran masyarakat miskin mau. KLM. Yang mana aja boleh? Ini juga nggak kenceng nih Pak. Sembarangan kenceng. Kereta baru gunting. Iya. Kenceng itu. Udah. Ini. Ini lagi Mas. Ini ada mata di sebelah doang gitu kan. Oh, lu main Ya. gua nggak bisa Kalau ini bakal apa ya kalau di wow. Enggak ada. Udah dulu dia bilang ya, ini habis. Ayo dimasukkan. Hari ini ada yang maju ya. Saya acak nanti. Aduh, saya acak. Ya, nah, dari situ. Ya, jadi, ya, HP-nya ditaruh. Nah, acak ya. Adakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Untuk saya tunjuk. Ada yang berani menampilkan hasil kerjanya? Banyak Pak, satu orang. Satu aja. Di sini aja. Kamu duduk di masing-masing situ. Ada yang berani? Yang proaktif, mantap Gavin. Mana Gavin? Mantap. Biasa. Yang lainnya diperhatikan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya kegiatan SAM. Dari awal ya, satu tujuh-tujuhnya. Nomor 1. Ya perhatikan. Soalnya dia lupa. Iya. Hujan, bagaimana proses terjadinya fenomena perubahan iklim sesuai tema kelompokmu? Hujan asam akan berdampak kepada tanaman dan tanah sekitar karena dalam air hujan tersebut memiliki zat yang bernama
SO2 dan NO2 yang dapat merusak tanah dan tanaman. Dikarenakan tanaman tersebut rusak, maka terjadilah pemanasan global. Jadi saling berhubungan. Buka dulu. Ada yang menanggapi nomor 1? Coba saya tanya nih, Valen. Tadi pemanasan global. Hujan asap itu zat apa yang ada? Benar. Berarti memperhatikan. Sip, lanjut. Nomor 3. Menentukan prosesnya gambarnya. Nomor 3. Jelaskan penyebab terjadinya fenomena perubahan iklim sesuai tema kelompok. Jadi penyebab terjadinya proses hujan asam itu adalah masuknya zat berbahaya ke dalam air hujan pada saat berada di dalam awannya sehingga menyebabkan hujan asam terjadi. Ya, ada yang menanyakan? Nomor 3, kayaknya kurang jelas itu, Risha. Ya, hati-hati. Nah, misalnya zat apa aja yang masuk? SO2, sodium monoksida dan natrium dioksida dan natrium dioksida. Udah itu doang. Ada lagi yang bertanya? Gak ditanyakan itu asalnya dari mana gitu? Cara masuknya gimana? Nah, jadi kan kita punya, jadi kan ada asap dari pabrik ya, itu tuh mengandung SO2, NO2. Nah, itu pas lagi di proses pemasukan air hujan, air laut ke hujan ke awan itu dimasuk juga tuh asap yang hitam, jadinya terkontaminasi. Benar. Jadi uap airnya itu di awan itu masuk asal zat-zat itu, jadi airnya itu tercampur dengan gas itu jadinya asam rasanya. Begitu prosesnya. Benar, Gavin. Lanjut nomor 4. Tuliskan 4 dampak fenomena dari perubahan iklim yang dikaji oleh kelompokmu. Terutama tanaman menjadi kurang subur karena terjadi hujan asam. Hujan menjadi lebih berbahaya untuk hewan-hewan, terutama hewan burung karena kan langsung terkena dampaknya. Cuaca menjadi panas, ya karena tanaman terancam mati dan menyebabkan pemanasan global. Hewan terancam mati, ini tadi menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama karena imun tubuh yang kurang karena masuknya karbon yang tidak baik ke tubuh kita. Ada yang menanyakan? Jelas berarti? Ya, Valen silakan. Itu penyakitnya apa aja? Benar. Pengurangan imun tubuh, jadi semua penyakit bisa masuk. Contohnya apa gitu? Contohnya COVID. Selain COVID ada nggak? Kalau kena airnya itu orang sakit apa enggak? Melepuh. Gatal-gatal Ya, gatal-gatal atau iritasi aja. Nggak sampai melepuh, cuma gatal-gatal aja. Itu dampak paling ringannya itu. Lanjut ya Pak. Lanjut. Lanjut. 5. Tentukan 4 alternatif solusi untuk mengurangi dampak fenomena perubahan iklim. Pemerintah menyarankan pengurangan asap yang warna hitam yang mengandung karbon berbahaya secara bebas di perindustrian. Mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman, membatasi penggunaan kendaraan bermotor dan berasap, lakukan reboisasi. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan gitu? Bagaimana cara mengurangi asapnya gitu gimana? Ada yang tahu? Tahu semua berarti? Gak ada yang mau bertanya? Tanyakan coba. Yaudah saya nanya berarti, bagaimana cara untuk asapnya itu biar gak hitam diapain? Disaring sebelumnya, tetapi pabrik sekarang tuh tidak banyak penyaringannya karena mahal Pak. Benar sekali, berarti memahami ya. Ya jadi asap pabrik itu ada konverter untuk mengubah zat-zat tadi diserap dulu baru dikeluarkan asapnya jadi putih. Benar berarti. Terakhir, bagaimana peran pemerintah pusat, daerah, pendidikan dan masyarakat untuk mengurangi dampak fenomena perubahan iklim sesuai tema kelompok? Pemerintah pusat dengan cara pengurangan asap di industri besar dengan cara kreativitas tadi Pak. iya benar tadi. Pemerintah daerah membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada daerah tertentu, terutama daerah yang dekat dengan laut bebas. Pendidikan melakukan kegiatan green lifestyle untuk murid-muridnya. Masyarakat melakukan gaya hidup yang mengurangi penggunaan sumber daya manusia terbatas. Ada yang nanya nggak? Iya, Lisen. Mengurangi penggunaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia terbatas itu terutama kan bensin ya. Ya, jadi daripada kita menggunakan motor, alangkah baiknya kita menggunakan sepeda, menggunakan jalan kaki gitu kan. Iya, itu sumber daya alam. Sudah bukan sumber daya manusia, sumber daya alam. Iya. Sumber daya alam jadi mengganti sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Alam seperti bensin, ganti manusia jalan kaki naik sepeda. Begitu maksudnya mungkin ya. Sudah, terima kasih beliau Pak untuk sekali. Oke, itu dia dari pemaparan dari kelompok
hujan asam. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu hujan asam? Kelompok lain dan kelompok Gavin. Siapa yang berani menyimpulkan? Sebelum saya tunjuk. Nggak ada yang berani menyimpulkan? Proaktif boleh berarti kamu kalau mau menyimpulkan. Oke, tak ada. Berarti kita lihat dari jam. Ya, di jam sini aja. 21, 2 tambah 1, 3. Absen 3. Ya, silakan dokter. Itu dikelihatin tadi 3. Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kalau menurut saya kesimpulannya sih kalau misalnya kayak ada hujan asam nih, kan orang ini di tubuh, jadinya ya udah kalau misalnya kita imun tubuhnya kurang ya banyak penyakit, jadi jangan ada hujan asam. Jangan mati. Ya, jadi upayanya biar nggak ada hujan asam. Ya, tadi kan kurang-kurangi kayak kendaraannya keluar asam, jadi kayak kita jalan kaki kalau jalannya gitu. Ya, sebagai pelajar kamu bisa mengurangi penyebab dari hujan asam dengan berjalan kaki yang paling mudah itu. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok. Kita lihat asesmen berkelompok. Jadi satu kelompok aja, pakai puisi, pakai kahut. Silakan dibuka kahut kita, satu kelompok, satu materi. Nggak dapat kalau dia nempel dari air. Kalau airnya mengalir dia nggak dapat. Airnya kalau dia mengenang nggak dapat. Kayak di waduk danau itu kadang-kadang dia mati. Nggak ada. Kalau gitu deh. Wah, kalau di laut enggak. Laut kan airnya sirkulasi. Kita isi dulu. Ya, satu kelompok satu HP aja. Nanti kamu bisa berkolaborasi untuk jawabnya. Anda. Ya, kamu. Body. Ya, Kodenya mana, Pak? Jaga. Ini tampilannya baru. Semua sama ya, Pak? Apanya yang sama? Sama, sama. Ini udah saling. Masukkan kodenya. Kalau nggak mau gimana dia? Nama kelompok kamu aja, nama apa tadi? Hujan asam, El Nino, kan datanya udah ada di saya. Namanya nama kelompok kamu? Amarin aja sih. Hujan asam. Oke. Lanina pasti ini. Lanina. Pak. Lebih bisa Pak. Hujan asam. Ini jelas apa? Kepanjangan banget, kepanjangan. Oke, sudah 5. El Nino. Lanina itu artinya apa, Teresa? Lanina Itu Nina. anak laki-laki atau anak perempuan? Perempuan. Benar. Kenapa perempuan? Karena Oh, gadis kecil. iya sering nangis, makanya jadinya banjir, sering nangis. Yang ini laki-laki, keringat. El Nino. Oke, mulai. Ya, silakan bareng koordinasi dengan kelompoknya. Gavin. Gavin kenapa Gavin? Oh, Pak. Nah, mulai.
Ya. Ya sambil nunggu dia nge-lag, ada yang mau tanya enggak? Ada. Ini lagi ini tampilannya ya. Sebentar. Iya, lagi nge-lag ya. Semuanya nge-lag, tenang aja. Ya, kamu tengok kalau kita bergerak dari korban. Nah, takut dia mau ditambah. Sabar. Posisinya sabar. Soalnya di HP kamu soalnya. Berencana muncul akibat dari fenomena langit. Enggak dong, efek rumah kaca. Lu lihat jawabannya yang bener. Aktivitas pertama terjadi sebuah kata. Yang itu metana. Udah yang jawab? Belum. Oh, ini baru. Yang asam, rokoknya Japin. Yang lainnya jawab dong. Udah ya? Tadi belum benar jawabannya. Saya jawabannya next ya. Ya boleh jadi Google. Ini yang lain. Nah ini mulai nongol nih, Nino nih. Lampu itu ngerek, Pak. Pak, bisa ya? Iya, enggak, dia yang naik. Dia yang naik. Ada 10 soal. Asem tuh paling ini tuh asem. Iya, tuh, balas tuh. Lupa kita balik kita berdua lagi nih. Sedikit kita keempat. Malu. Oh iya, tadi yang Oke, sudah habis waktunya. Ya, sudah habis kita perhatikan. Lupa sih juga. Nilainya udah dari sini ya. Ada yang salah berarti. HP-nya ditaruh, kita koreksi. Ayo, duduk. Denis. HP-nya ditaruh di meja, jangan dipegang lagi udah. Kita refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, coba dulu. Emil. Dari pelajaran hari ini apa yang paling mudah untuk kamu pahami? Emil, dan apa yang paling sulit? Yang paling sulit kayaknya sih, Pak. Gampang semua berarti tadi. Lancar. Ya, lancar. Yang paling mudah? Pemanasan global. Paling mudah pemanasan global. Bukan kelompok kamu yang pemanasan global ya? Tapi kok kamu mulai paham ya pemanasan global? Iya. Baik. Oke, berarti kesulitannya cuma ada di pemanasan global. Hah? Kemudahannya ya, bukan mudah.
Iya, berarti kamu fokus berarti. Yang paling mudah pemanasan global. Terbukti dari sini kelompok pemanasan global yang nomor 1. Baik. Terima kasih nih untuk kerjasamanya kelompok-kelompok Gavin, kelompok Cetover, semuanya sudah bagus kerjasama mampu berkolaborasi dengan lainnya. Cuman paling ada beberapa individu yang masih pasif. Nah, yang itu untuk ditingkatkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan melakukan dari hasil diskusi ini kita akan membuat gambar cerita. Tahu nggak gambar cerita apa? Tahu. Ya, komik. Membuat komik. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kamu bawa alat tulis dan pensil warna atau spidol. Nanti gitu kan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Kalau seperti IPS, silakan disiapkan. Siap. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak Ari. Oke, berikut hasil kerjanya dari masing-masing kelompok. Ini kelompok Lanina sudah lengkap dalam waktu 30 menit pengerjaan. Ini kelompok efek rumah kaca, semua juga sudah lengkap. Ini kelompok pemanasan global. Ini kelompok hujan asam. Dan yang terakhir kelompok El Nino.